Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman pendamping desa, teman-teman Pokja Pendataan Desa, khususnya di Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan input aplikasi SDGs Desa. Langkah yang pertama adalah tentu saja teman-teman harus menginstal aplikasi SDGs Desa di Play Store seperti ini tampilannya. Kemudian setelah itu akan seperti ini tampilannya untuk aplikasinya. Untuk username yang digunakan dan juga password adalah pakai NIK dan juga nomor HP. Jadi nanti setelah data Pokja Pendataan Desa itu dikirimkan secara berjenjang dari desa, kemudian melalui PLD, diteruskan kepada PD, kemudian disampaikan kepada koordinator TA, kemudian nanti dikirim ke provinsi, dan kemudian disampaikan ke pusat. Baru nanti dari pusat yang akan menerbitkan username dan password dari masing-masing pendata. Nah, setelah itu nanti akan kita masuk di aplikasinya akan seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini, ada survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu untuk yang warna hijau. Kemudian untuk yang warna merah ini ada hasil survei desa, hasil survei RT, hasil survei keluarga, dan juga hasil survei individu. Jadi ada 4 kuesioner yang nanti harus di-input di masing-masing aplikasi ini sesuai dengan isian manual yang nanti akan diisikan sesuai tentu saja dengan pendata yang nanti akan kita temui, apakah itu perangkat desa, apakah ketua RT, apakah keluarga atau individu. Nah, kemudian juga di aplikasi ini ada beberapa fitur yang di tampilan atas ada nama, kemudian bawahnya ada nomor HP, kemudian di paling bawah ini ada profil. Nah, kita bisa melakukan editing di sini, baik itu mengedit profil, kemudian nanti tampilan foto yang mungkin akan kita ganti, kemudian juga password itu juga nanti kita bisa rubah dari situ. Kemudian langkah yang pertama setelah Pokja Pendataan Desa itu nanti melakukan survei secara manual dan melakukan inputan manual. Nah, nanti kewajibannya adalah setelah itu melakukan input kuesioner yang sudah tadi diisi secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SDGs Desa. Nah, untuk yang pertama saya akan kasih contoh bagaimana cara untuk melakukan survei desa. Kita klik di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ada enti survei desa, kemudian ada lokasi, pemerintahan desa, musyawarah desa, regulasi, dan sebagainya, sampai nanti di yang terakhir itu ada infrastruktur dan lainnya. Nah, kemudian dari fitur-fitur tadi untuk kaitannya lokasi itu nanti jenengan harus isi semuanya. Misalkan untuk ini yang coba saya isikan ya,
foto balai desa. Nah, kita klik pada kota, kemudian nanti kita pilih foto balai desa yang akan kita upload. Kita ambil contoh ini foto balai desanya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian nanti setelah itu teman-teman juga harus melakukan pengisian alamat email, kemudian web desa, Facebook, Twitter, Instagram. Jadi ini media sosial yang desa punya. Kemudian juga jumlah RW berapa, RT berapa, kemudian SK pendirian desa ada atau tidak. Nah, kemudian nomornya, nomor SK-nya nomor berapa. Kemudian setelah itu nanti setelah isian terisi semua, teman-teman bisa melakukan yang namanya simpan. Nah, ketika kita offline tidak ada sinyal internet, ketika kita klik simpan, tetap data yang sudah kita masukkan tidak akan hilang. Nah, nanti kemudian kalau kita berada di daerah yang internetnya bagus, jaringan internetnya bagus, baru kemudian bisa upload. Atau kalau memang kita pada saat melakukan inputan itu sinyalnya bagus, jadi teman-teman setelah simpan bisa lakukan yang namanya upload. Kemudian juga setelah lokasi, nanti yang kedua adalah teman-teman harus menginput. Yang pertama adalah jabatan kepala desa. Nah, namanya siapa? Nah, misalkan ini, jadi selain kepala desa juga nanti banyak pilihannya. Ada sekdes, jadi ini semua perangkat desa yang ada di desa harus dimasukkan. Kepala desa namanya siapa, NIK-nya berapa, nomor HP-nya berapa, kemudian menjabat sejak tahun berapa. Simpan. Kemudian ada menu baru di sini, misalkan kita mau melakukan atau memasukkan data sekdes. Nah, berarti kita harus mengklik pilih sekdes, kemudian kita input lagi nama sekdes siapa dan seterusnya. Begitu juga ketika kita mau menginput bendahara desa dan seterusnya. Klik baru, kemudian isiannya kita selesaikan, baru simpan. Kemudian setelah itu ada musyawarah desa, sama untuk prosesnya. Kemudian regulasi, ini kaitannya dengan regulasi dan juga peraturan desa, kemudian perkades dan juga SK kepala desa yang punya, yang desa punya. Kemudian setelah itu APBD, jadi APBD setahun sebelumnya, berarti tahun 2020, baik itu dari DD, kemudian ADD bagi hasil pajak, retribusi dan sebagainya, itu nanti kita masukkan. Kemudian APBD tahun sebelumnya kita juga harus melakukan inputan di situ. Berapa besar untuk anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian bidang pembangunan berapa, bidang pemberdayaan masyarakat berapa, dan juga bidang pembinaan kemasyarakatan berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah aset. Ada BUMDes, BUMDesma kalau desa punya. Kemudian kalau tidak, berarti kalau misalkan belum ada BUMDes, berarti tanah desa. Ini saya yakin semua desa pasti punya. Kemudian bangunan juga sama prosesnya. Jadi setelah kita input misalkan BUMDesnya volume, berarti kalau cuma punya satu BUMDes berarti volumenya 1. Tapi kalau selain BUMDes juga menjadi bagian dari BUMDesma, berarti volumenya 2. Kemudian setelah itu satuannya unit ya. Kemudian nilai rupiah, berarti ini kaitan dengan besaran aset yang BUMDes maupun BUMDesma punya sekarang.
kemudian simpan, kemudian ketika kita mau menambahkan aset yang baru, tanah kas desa, bangunan milik desa, dan seterusnya, berarti teman-teman harus klik baru kemudian diisi sampai selesai. Nah, ini yang kaitannya dengan aset desa. Kemudian yang kaitannya dengan layanan. Nah, kaitannya dengan layanan, komputer, PC, laptop digunakan apa jarang, apa tidak. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian fasilitas internet bagaimana? Apakah berfungsi di sini berarti berfungsi dengan baik ya. Jadi sinyalnya bagus dan memang sering atau biasa digunakan. Kemudian bagaimana untuk kecepatan akses internetnya? Apakah cepat, sedang atau lambat? Nah, diisi dengan keadaan yang sekarang. Kemudian sistem informasi desa, apakah desa sudah punya? Kalau memang ada, berarti apakah itu jarang digunakan atau sama sekali tidak digunakan? Nah, ini juga disesuaikan. Kemudian sistem keuangan, berarti ini dalam artian Siskudes ya. Apakah digunakan, jarang, tidak, atau tidak ada. Saya yakin kalau ini di Temanggung semua desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes. Kemudian juga jumlah surat keterangan tidak mampu berapa, nah, dan seterusnya ya. Kemudian juga kerjasama desa dengan pihak lain. Nah, pihak lain itu misalkan dengan perguruan tinggi atau mungkin dengan perusahaan. Kemudian apakah lingkup kerjasamanya itu dalam lingkup satu daerah, mungkin dalam satu kecamatan, ataukah mungkin juga kerjasama dengan pemerintah provinsi, atau mungkin dengan swasta, atau mungkin juga dengan lembaga internasional. Kemudian tahun berakhirnya kerjasama itu sampai tahun berapa, kemudian jumlah pemanfaat berapa yang kemudian mendapatkan manfaat dari kerjasama tadi. Kemudian nilai kerjasamanya berapa ratus juta misalnya. Kemudian setelah itu kita klik simpan, dan baru di sini misalkan kita akan menambahkan, misalkan desa punya kerjasama dengan swasta misalnya, berarti kita harus klik baru, kemudian kita isi lagi. Kemudian juga ini kaitannya dengan selanjutnya adalah lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga kemasyarakatan desa, saya yakin ini semua desa punya nih. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ada RT, ada RW, kemudian ada LPMD, kemudian Posyandu, ada Karang Taruna, PKK. Nah, jumlah pengurusnya berapa, kemudian jumlah anggotanya berapa, diisi. Kemudian yang selanjutnya BUMD. Ini yang tadi kaitannya dengan pengisian BUMDes ya. Apakah BUMDesnya itu sudah jalan, nama BUMDesnya apa, kemudian alamat email, web, alamat sosial media yang BUMDes punya, itu nanti juga harus dimasukkan. Kemudian modal awal berapa, kemudian ada enggak modal dari warga desa atau pihak lain, kemudian omset dalam setahun terakhir berapa, kemudian juga ada keuntungan setahun terakhir, nilai aset saat ini, kemudian besaran sumbangan yang diberikan BUMDes kepada PAD desa berapa. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus memasukkan nama pengurus BUMDes dari pembina atau penasehat ya. Ini jadi kalau istilahnya sebenarnya kalau di BUMDes itu tidak ada pembina atau komisaris satu, adanya penasehat kalau di desa yang dijabat oleh kepala desa. Kemudian setelah itu ada pengawas juga, kemudian nama direktur BUMDesnya siapa. Oke, setelah itu
Unit usaha BUMDes juga harus dimasukkan, ada unit usaha apa yang dijalankan, kemudian ada berapa unit usaha, kemudian jumlah pekerja dari keseluruhan unit usaha yang ada. Kemudian disuruh juga memasukkan keuntungan bersih dari unit usaha yang dijalankan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan infrastruktur dan lainnya. Jadi di sini disuruh menyampaikan sarana transportasi yang bisa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kecamatan. Apakah menggunakan, nah ini juga disesuaikan, apakah menggunakan angkutan umum, pribadi, sepeda, jalan kaki atau sebagainya. Nah ini disesuaikan dengan keadaan. Kemudian apakah jenisnya, jadi jenisnya itu apakah sepeda motor atau kendaraan roda 3 atau perahu. Ini kalau di Temanggung saya yakin tidak ada ya. Kemudian kalau kita menggunakan angkutan umum itu berapa lama waktunya, kemudian ongkosnya itu berapa. Nah, ini juga disuruh kita nanti mengisi. Kemudian juga sarana transportasi yang biasa digunakan untuk menuju kantor bupati. Nah, itu apa? Sama seperti tadi diisi, dan juga kantor camat lain dan juga kantor bupati lain. Jadi mungkin bupati yang daerah lain yang terdekat ya. Nah ini berapa caranya, kemudian berapa biaya untuk mencapai ke sana. Kemudian juga selain itu disuruh memasukkan posyandu. Di sini ada, saya nggak tahu nih kenapa posyandu disuruh masukkan di sini, padahal sebenarnya posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Tapi tidak apa-apa. Jadi posyandu di sini ada posyandu berapa, kemudian suruh mengisi jumlah ibu yang terdaftar dan juga jumlah ibu hamil yang terdaftar kemudian jumlah ibu melahirkan. Nah ini berapa. Kemudian lingkungan, apakah desa memiliki hutan konservasi, kemudian bagaimana dengan luas kerusakan hutan konservasi tahun sebelumnya kalau memang ada. Kemudian apakah ada populasi satwa terancam punah, ada enggak di desa Panjenengan yang mempunyai hewan-hewan yang masuk kategori satwa terancam punah. Kemudian berapa, dan kemudian apakah ada untuk yang daerah daerah dekat dengan sungai. Nah, apakah ada kejadian, di sini ada jumlah kejadian penangkapan ikan ilegal, apakah ada. Nah, kemudian adakah warga yang dihukum karena pelanggaran lingkungan hidup. Nah, setelah itu isiannya dari survei desa sudah selesai. Jadi setelah itu kita bisa melakukan pengecekan. Jadi hasil survei. Jadi kalau yang biru yang hijau ini digunakan untuk melakukan input. Nah, tetapi kalau yang merah di sini, misalkan ini hasil survei desa, berarti kita bisa melihat hasil atau jumlah desa yang sudah melakukan inputan berapa. Nah, itu teman-teman. Mudah kan teman-teman? Begitulah cara untuk melakukan input aplikasi SDGs desa, khususnya untuk yang survei desa. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Al Hakim, kemudian like, share, dan komennya. Semoga bermanfaat. Selamat bertugas, tetap semangat. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.